Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pajak, kali ini kita akan menjelaskan tentang perhitungan dan pengisian SPT pajak pertambahan nilai. Untuk data kali ini kita akan menggunakan perusahaan A. Perusahaan A sendiri adalah perusahaan yang beroperasi di bidang industri dagang, grosir, suku cadang, dan peralatan elektronik. PT A adalah perusahaan kena pajak atau PKP yang memiliki kewajiban memungut PPN atas barang dan jasa kena pajak. Sebagai pengusaha kena pajak, wajib menyetorkan pungutan PPN dan melaporkan SPT masa pajaknya loh. Oleh karena itu, kami memilih perusahaan A untuk tugas proyek kami, dan perusahaan A juga berkenan apabila kami menghitung kembali SPT PPN dengan tujuan untuk kami belajar dan memenuhi kebutuhan akademik kami. Kita akan masuk ke video penjelasan dari perhitungan PPN. Simak video baik-baik ya. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan perhitungan PPN yang dipakai pada perusahaan yang kami observasi. Mereka menggunakan perhitungan PPN dengan besar tarif 11% yang dikalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak. Di sini saya akan menghitung pajak masukan, pajak keluaran, dan dikembalikannya pajak PPN untuk PTA. Lalu yang pertama di sini saya memiliki data PPN keluaran dengan format seperti ini. Seperti yang saya bilang sebelumnya, PPN keluaran dihitung dengan mengkalikan DPP dengan tarif pajak 11%. Di sini kita kalikan DPP dikali dengan 11%. Dengan hasil segini, lalu sama seperti sebelumnya. Selanjutnya kita jumlahkan semua PPN yang telah kita hitung. PPN keluaran ini terjadi karena adanya transaksi penjualan dari PTA. Selanjutnya saya akan menghitung pajak masukan yang telah saya memiliki data formatnya seperti ini. Sama seperti PPN keluaran, PPN masukan ini juga mendapatkan hasil dari perkalian antara DPP dan tarif pajak 11%. Di sini saya akan mengkalikan DPP yang pertama dikali dengan 11%. Lalu sama seperti langkah-langkah sebelumnya, semuanya dikalikan dengan 11%. Setelah saya selesai mencari semua besar PPN-nya, selanjutnya saya akan menjumlahkan semuanya dengan jumlah seperti ini. Dan tahap terakhir yaitu tabel ekualisasi PPN untuk mendapatkan besar PPN yang dikembalikan. Karena perusahaan yang kami observasi memilih untuk dikembalikan, maka kita harus menghitung besarnya dengan cara dari sini kita masukkan total PPN keluaran, PPN masukan. DPP ini didapat dari total DPP dari PPN keluaran. Selanjutnya PPN ini kita dapat dari total PPN keluaran. Selanjutnya di PPN masukan ini juga sama, kita dapat dari DPP PPN masukan. Lalu PPN ini juga didapat dari total PPN masukan semuanya. Lalu total kredit pajak didapat dari PPN masukan, total PPN masukan. Nah, di masa sebelumnya, PT kami memiliki kompensasi kelebihan pajak PPN yaitu sebesar 13.212.754.032 rupiah.
bagaimana cara kita menghitung dikembalikannya? Itu dengan cara total pajak kredit ditambah dengan kompensasi kelebihan PPN di masa sebelumnya, yaitu 14.965.131.754 rupiah. Seperti itu dengan cara perhitungan PPN keluaran, PPN masukan, dan PPN dikembalikannya pada PTA. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke penjelasan cara pengisian SPT PPN. Simak video baik-baik ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengisian SPT masa PPN. Di sini ada lembar pertama, yaitu daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Lalu di sini ada nama PKP. Nama PKP ini dimana adalah nama sebuah PT saya, dan NPWP ini adalah NPWP PT. Lalu di sini adalah masanya 12, pembetulannya ke 0. Kenapa pembetulannya ke 0? Karena di sini SPT ini dibuat untuk pertama kalinya dan belum ada pembetulan sama sekali. Maka ditulis dalam lembaran ini ditulisnya 0. Lalu di lembaran ini kosong karena tidak ada transaksi apapun pada lembaran ini, dan jika tidak ada transaksi apapun, tidak ada yang perlu dilampirkan dalam lembaran. Lalu yang kedua, di sini ada daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri, atau bisa disebut juga penjualan. Nah, berikut ini adalah data-data yang saya punya untuk dihitung PPN keluar masuknya transaksi. Di sini ada kode dan nomor resi. Kode dan nomor resi ini didapatkan dari jika nama PT dan NPWP ini sudah tercatat atau sudah dimasukkan, lalu nanti akan keluar dengan sendirinya kode dan nomor resi ini. Lalu ada tanggal, di mana tanggal ini adalah tanggal transaksinya, dan DPP ini didapatkan dari nominal transaksi yang terjadi. Lalu PPN ini dimana dia didapatkan dari hasil dari DPP dan dikalikan dengan 11%. Lalu untuk mendapatkan hasil akhir dari DPP dan PPN ini adalah dijumlah dari PT yang pertama sampai dengan PT yang akhir, mereka ditambah lalu hasilnya ditaruh di paling akhir, dan PPN ini juga sama dengan DPP tadi, didapatkan dari penjumlahan dari yang pertama sampai dengan yang akhir. Lalu yang ketiga, di sini ada daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Di lembar ini juga kosong sama seperti lembar sebelumnya karena tidak ada transaksi apapun, dan bila tidak ada transaksi tidak perlu dilampirkan dalam lembaran. Lalu di lembar selanjutnya yaitu ada daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dan faktur pajak. Di sini ada data yang saya punya untuk dihitung PPN keluar masuknya transaksi juga. Sama kayak lembar sebelumnya, kode dan nomor resi ini didapatkan dari setelah nama PT dan NPWP atau paspor dicantumkan, lalu kode dan nomor resi ini akan keluar dengan sendirinya, dan tanggal ini terjadinya di tanggal kita transaksi. Lalu DPP ini sama, DPP ini didapatkan dari hasil terjadinya transaksi, lalu PPN ini didapatkan dari DPP dikali dengan 11%. Setelah itu, setelah semuanya
Selesai, lalu ditotalkan, ditambah, dan ditaruh hasilnya di paling bawah. PPN juga seperti itu, hasilnya ditaruh di paling bawah. Lalu di lembar selanjutnya, di sini ada daftar ekspor, BKP berwujud, BKP tidak berwujud, dan atau JKP. Di lembar ini juga kosong karena tidak ada transaksi apapun, jadi tidak perlu dilampirkan dalam lembaran. Baik, lalu di sini ada rekapitulasi penyerahan dan perolehan. Di dalam rekapitulasi ini yang ditulis ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud atau JKP itu di sini kosong karena tidak ada transaksi apapun. Lalu di sini penyerahan dalam negeri, lalu di sini ada dua bagian. Yang pertama penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak digunggung. Ini DPP ini didapatkan dari bagian daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. DPP-nya didapatkan dari situ, lalu PPN-nya pun sama didapatkan dari daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Lalu di sini ada juga penyerahan yang PPN atau PPN dan PPN BM-nya dipungut oleh pemungut PPN. Yang ini dijumlah dari 1B1 dengan faktur pajak. Dia sama juga diambilnya dari yang daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. PPN-nya pun sama diambilnya dari situ juga. Lalu yang di sini ada juga rekapitulasi perolehan. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama ada impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan dari luar daerah apabila dan pemanfaatan JKP dari luar daerah apabila yang PM-nya dapat dikreditkan. Di sini kosong karena tidak ada transaksi apapun, PPN-nya pun sama. Lalu di B-nya itu perolehan BKP atau JKP dari dalam negeri yang PM-nya dapat dikreditkan. 15 ini diambil dari yang bagian sini. Daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri atau dari lembar penjualan. PPN-nya pun sama diambil dari situ juga. Lalu di sini ada yang terakhir itu jumlah perolehan 1.A ditambah 2.B lalu ditambah 1.C dan hasilnya pun sama, yaitu 15 yang hasil dari perolehan BKP atau JKP tadi, dan PPN-nya pun juga sama. Lalu yang ketiga ini ada perhitungan PM yang dapat dikreditkan. Yang pertama itu ada pajak masukan atas perolehan yang dapat dikreditkan 1.A ditambah dengan 1.B. Ini hasilnya diambil dari rekapitulasi perolehan. Lalu yang B-nya ini adalah pajak masukan lainnya. Yang pertama ada kompensasi kelebihan PPN masa pajak sebelumnya. Hasil ini diambil dari hasil yang 12 1 ditambah lalu di hasilnya ini. Lalu yang ini adalah ada jumlahnya 3.B.1 ditambah 3.B2 ditambah 3B.3. Itu hasilnya tetap sama 13. Lalu yang terakhir itu adalah jumlah pajak masukan yang dapat diperhitungkan. Nah, hasilnya ini didapatkan dari 3.A ditambah 3B.3.
4. Itu hasilnya dari sini. Dari pajak masukan yang atas, perolehan yang dapat dikreditkan ditambah dengan jumlah 3.B1 ditambah 3.B2 dan ditambah 3.B3. Lalu yang terakhir ini ada surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai atau SPT masa PPN. Di sini ada yang pertama itu ada penyerahan barang dan jasa. Yang penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN itu diambil dari yang bagian sini, penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak yang tidak ditanggung. Lalu PPN-nya juga sama diambilnya dari situ. Dan di sini jumlah penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN jumlahnya itu dari 1A.1, 1A.2, 1A.3, 1A.4 dan ditambah 1A.5 dan hasilnya PPN-nya juga sama. Lalu yang C ini jumlah seluruh penyerahan 1.A dan 1.B dan hasilnya di sini. Lalu yang kedua ini ada perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar. Yang 14 juta ini yang 14 ini diambil dari hasil akhir dari jumlah pajak masuknya yang dapat diperhitungkan 3.A ditambah dengan 3B.4. Lalu di sini ada minusnya. Di bagian sini ada minusnya karena minus ini dikarenakan PTA mengalami lebih bayar dan lebih bayar ini PTA ingin dikembalikan dananya. Lalu lembaran ini 1 butir diminta untuk dikembalikan. Selain PKP, dia juga mencakup PKP pasal 9 ayat 4B PPN, lalu mencakup juga pasal 17C KUP dilakukan dengan prosedur biasa. Lalu kelengkapannya formulir 111AB, formulir 111A1, formulir 11A2, formulir 111B1, formulir 111B2, dan terakhir formulir 11B3. Lalu di sini yang bertanda tangan di bawah ini adalah bagian PKP-nya. Nah, gimana nih sobat pajak? Udah paham kan gimana cara perhitungan dan pengisian SPT PPN? Nah, perlu diketahui nih sobat pajak, kalau penyetoran PPN oleh PKP harus dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak sebelum SPT PPN disampaikan. Pelaporan dan penyampaian SPT PPN masa PPN 111 secara langsung bisa dilakukan untuk SPT masa PPN 111 dalam bentuk formulir kertas atau hard copy yang bisa disetorkan di kantor pajak terdekat loh, atau bisa menggunakan dokumen elektronik dan lapor pajak secara online di website djponline.pajak.go.id. Dan usahakan membayar pajak sebelum jatuh tempo ya, karena jika terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000 sesuai dengan UU KUP pasal 7 ayat 1. Demikian penjelasan seputar perhitungan dan pengisian SPT pajak pertambahan nilai. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Dan kami mohon maaf apabila penjelasan kami masih jauh dari kata sempurna. Orang bijak, bayar pajak. Sampai jumpa di video selanjutnya ya sobat pajak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.